Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Berkat Allah menyertai kehidupan kita dan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, karena Allah tahu persis siapa kita dan bagaimana kita. Mari belajar untuk bersyukur dalam setiap berkat yang terjadi dan dicurahkan untuk hidup kita. Pagi menyapa bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Mari satukan hati kita di dalam doa untuk kita mempersiapkan diri mendapatkan sapaan dari firman Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur untuk pagi hari ini, berkat yang menyertai setiap kami, menjadikan kami berkecukupan akan setiap kebutuhan hidup kami, menjadikan kami tetap memiliki kekuatan untuk kami terus berjalan maju dalam kehidupan kami di segala situasi dan kondisi yang ada. Kami belajar untuk menghayati berkat-Mu, menjadi cukup untuk setiap apa yang kami terima, sehingga hati kami penuh dengan ungkapan syukur, luapan sukacita kami. Kebenaran firman-Mu yang akan senantiasa menjaga kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk belajar. Kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan memperhatikan dari surat Yakobus. Mari membuka dari Yakobus di pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, kita akan memperhatikan dari ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki, dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani
disadari atau tidak disadari penuh dengan kompetisi. Dan kompetisi-kompetisi ini seringkali juga mendatangkan apa yang kita katakan sebagai kecemburuan atau iri hati. Nah, saudara, sikap iri kerap tersembunyi dan memang tidak disukai, meskipun iri hati itu dialami oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara, Yakobus menunjukkan kepada kita iri hati itu dipandang sebagai hal yang sangat serius oleh Allah. Salah satu dampak dari dosa manusia menyebabkan manusia dikuasai oleh iri hati. Memperhatikan di ayat yang keempat dikatakan di sana, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatanmu dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saudara, akar dari iri hati adalah persahabatan kita dengan dunia. Dan ketika kita menjadi sahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita musuh-musuh Allah. Ibu, bapak, saudara, apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita ketika iri hati itu muncul? Iri hati sesungguhnya menjadi ekspresi atau wujud ekspresi ketidakpuasan dari setiap kita terhadap posisi yang ditempatkan Allah sesungguhnya di dalam setiap tatanan semesta ciptaan ini. Bahwa sesungguhnya Allah itu sudah memberikan kepada kita porsi masing-masing, dan segala pemberian Allah itu sebetulnya sudah cukup untuk kita. Mari flashback, melihat lagi ke belakang apa yang dialami oleh manusia ketika nafsu itu menguasai dirinya, menginginkan yang lebih banyak. Manusia sudah enak ditempatkan di Taman Eden yang sudah dilengkapi dengan begitu banyak fasilitas yang akan bisa tetap memelihara dan menjamin kehidupan manusia. Tetapi ketika kemudian disampaikan kepadanya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari keadaan saat ini, yaitu menjadi sama seperti Allah. Manusia dikuasai keinginan yang lebih banyak, dan ternyata itu tidak bisa dikendalikan. Merasa ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya, dan itu tidak bisa memuaskannya. Sehingga ekspresi yang timbul adalah iri hati. Iri hati membutakan diri setiap kita terhadap anugerah Allah yang disampaikan kepada kita. Dan saudara, iri hati itu tidak terjadi pada orang-orang yang tidak pernah ibadah, orang-orang yang tidak pernah berdoa. Jangan salah, dan jangan kita memberikan penghakiman yang seperti itu. Ada juga kok orang-orang yang nampaknya religius, orang yang memang punya kehidupan doa yang luar biasa, tetapi sesungguhnya doa bukan dijadikan sebagai relasi dengan Allah, keterhubungannya dengan Allah, bahwa kehidupannya harus selalu terkoneksi dengan Allah. Tetapi doanya digunakan untuk bagaimana saya meminta kepada Allah dan Allah bisa memberikan kepuasan dari semua yang saya minta. Doa dijadikan sarana untuk bisa menuntut Allah agar bisa memberikan kepuasan setiap keinginan dan hasrat-hasrat kita yang seringkali itu tidak pernah terbatas. Nah, saya tadi matur di depan bahwa iri hati itu tidak kita sukai. Tapi mau tidak mau,
itu pernah kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita. Hati yang dipenuhi dengan amarah, kecemburuan, itu akan menghilangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Iri hati yang menimbulkan perasaan tidak senang karena orang lain memiliki sesuatu sedangkan saya tidak. Dan ia dapat mewujud dalam segala tindakan-tindakan dalam kehidupan manusia. Orang mulai kehilangan cinta kasih. Orang tidak lagi memperhatikan yang lain. Persaingan menjadi tidak sehat. Orang saling curiga satu dengan yang lain. Kecurigaan-kecurigaan yang mendalam itu kemudian ketika berita itu ada digosok dan semakin sip menjadikan gosip yang kemudian mencederai nama baik orang lain. Banyak hal yang ternyata terjadi ketika ekspresi ketidakpuasan di dalam diri kita itu ada. Iri hati. Nah saudara, itu sebabnya Yakobus mengingatkan dengan tegas kepada kita. Iri hati persoalan yang serius. Iri hati begitu mengerikan dan iri hati bisa mematikan. Oleh sebab itu pemulihannya hanya mungkin terjadi dari tindakan Allah. Tindakan aktif Allah. Kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk kita bisa bersikap rendah hati. Dalam terang kasih-Nya, kita akan senantiasa disadarkan siapa kita yang sesungguhnya. Kita sebagai ciptaan Allah. Kesadaran bahwa memang kita penuh dengan kekurangan karena cacat celah dan dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang mencintai kita, memelihara kita luar biasa, itu terkadang tidak memperhatikan dosa-dosa kita. Allah yang sudah mengampuni, bahkan tindakan lanjutnya bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Saudara, Allah tidak pernah salah memelihara kita. Dia tahu persis satu persatu diri kita. Dan selalu yang terbaik itu diberikan kepada setiap kita. Kenapa kita mesti iri melihat orang lain dengan apa yang sekarang tidak kita miliki? Karena mungkin itu memang bukan bagian kita. Mungkin juga orang lain tidak memiliki sebagaimana yang kita miliki. Satu dengan yang lain kita memang berbeda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari menghayati bagian sabda Tuhan ini, supaya kita lebih mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi puas dengan apa yang kita miliki karena Allah sudah memberikan porsinya yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak pernah melihat orang lain sebagaimana mata kita memandang, tapi sebagaimana Allah sudah kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita dihindarkan dari iri hati kita. Supaya berkat-berkat Allah yang menyertai itu sungguh kita jadikan hidup kita pun menjadi berkat. Selamat menghayati proses kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Sapaan firman-Mu mengingatkan kepada hidup kami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami adalah cukup. Allah tidak pernah salah memberikan berkat dalam kehidupan kami. Tiap-tiap kami berbeda dan Allah tahu persis itu. Biarlah kami belajar untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan sukacita dan tidak timbul iri hati di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah menerima sebagaimana kami ada. Ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Tetap ada di dalam cinta kasih kami bersama dengan orang lain,
Bahkan kami belajar untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain dengan kelebihan dan kekurangan kami yang ada. Kami melanjutkan kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Amin.